Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Bapak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bekasi yang saya hormati, yang saya hormati Direktur Utama PNM Mekar, Bapak Arit Mulyadi, ibu-ibu semuanya, seluruh nasabah PNM Mekar yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, para account officer yang selalu mengawal para nasabah, yang saya hormati, yang saya banggakan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya nggak tahu ya, kalau ketemu dengan para nasabah PNM Karyo kok seneng banget. Dan yang saya lihat, ibu-ibu ini selalu sangat semangat sekali kalau berada di dalam sebuah pertemuan. Tadi saya baru masuk saja, ini menunjukkan semangat yang baik. Karena memang dalam kita berusaha, apapun, semangat kerja ini menjadi kunci. Kerja keras itu menjadi kunci. Disiplin itu menjadi kunci. Setuju? Saya berikan contoh. Saya dulu waktu memulai usaha, teman-teman saya bekerja jam 8 sampai jam 4. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau saya ngikuti mereka jam 8 sampai jam 4 sore, ya nggak akan mungkin lah kita bisa bersaing. Sehingga saya bekerja dari subuh sampai tengah malam. Dulu menjualnya hanya di Solo saja. Kemudian tahun kedua sudah bisa sampai ke Jakarta, saat itu. Sampai ke Jakarta. Tahun ketiga saya sudah bisa ekspor. Karena kerja keras. Karena semangat kerja. Dan jangan lupa disiplin. Kalau kita sudah janji hari Senin nyicil, hari Senin ngangsur, hari Senin harus angsur. Benar? Itu yang harus mulai kita bangun sebuah karakter yang disiplin. Karena apa? Kalau kita disiplin nanti naik kelas. Bapak Ibu ngambil sekarang katakanlah ngambil 5 juta. Ya, oke. Begitu Ibu disiplin terus. Ibu bisa naik ngambil sampai nanti tapi masuk ke perbankan. Bisa ngambil 1 miliar, bisa ngambil 10 miliar, bisa ngambil 100 miliar. Karena sudah terbiasa disiplin. Nggak apa-apa kalau itu mau ngambil untuk usaha, nggak ada masalah. Yang paling penting hitung-hitungannya. Bapak Ibu ngambil di perbankan, katakanlah mau 10 miliar, mau 100 miliar, asal hitung-hitungannya benar nggak ada masalah. Jangan sampai kita pinjam di PNM, ngambil di PNM 5 juta. Ngambil 5 juta. Pulang, tetangga punya TV baru. Kita pengen juga TV yang baru yang lebih gede. Nah, ngambil duitnya dari tadi
PNM Mekar ini menjadi masalah, ini akan menjadi masalah. Mungkin bukan hari itu, tapi 6 bulan berikutnya pasti akan masalah. Saya titip kalau ibu-ibu ngambilnya 10 juta, gunakan 10 juta itu semuanya untuk modal usaha, untuk modal kerja. Kalau ngambilnya 5 juta, ya 5 juta itu untuk modal usaha semuanya, untuk modal kerja semuanya. Jangan dikurangi sekecil apapun untuk barang-barang konsumsi. Jangan. Kalau sudah ada untung, sebagian untuk diberikan ke Mekar, untuk membalikan, sebagian ditabung, 1 juta tabung, ada 1,5 juta tabung, ada 2 juta tabung, tapi dari keuntungan silahkan. Kalau sudah nanti dari keuntungan. Tapi memang lebih baik kalau keuntungan itu juga diinvestasikan lagi. Dibelikan mesin untuk kerja, dibelikan mobil tapi untuk transport, untuk kerja, untuk mengantar barang-barang, itu boleh. Tapi kalau untuk konsumsi, barang konsumsi yang menimbulkan kenikmatan, TV, kulkas, mobil, nah itu yang hati-hati. Harus bisa ngerem betul. Apakah sudah saatnya, apakah belum. Tapi lebih baik memang diinvestasikan ke modal kerja, modal usaha. Saya titip itu aja. Yang kedua, saya senang tadi di depan ada pameran produk-produk dari para nasabah. Saya melihat coba, ini yang namanya kerupuk miskin. Nama kok ya Maedah. Ini ya, saya melihat apa? Yang pertama, packagingnya, kemasannya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Kemasan ini sangat bagus sekali. Jadi kalau produk-produk dikemas dengan cara seperti ini, gampang jualnya. Gampang jualnya. Brandnya Maedah. Bagus. Bagus. Tapi ini namanya kerupuk miskin dengan rasa mewah. Ini bagus. Kerupuk miskin dengan rasa mewah. Ini bagus sekali. Bagus. Ini bagus. Ini bagus. Hal-hal seperti ini yang bisa kita contoh. Kalau kita punya produk apa, barang apa dikemas dengan model seperti ini. Harga berapa ini tadi? 8.000. Bisa bersaing, kompetitif, baik. Yang kedua ini, ada minuman instan Jaya Rempah. Ini juga bagus, packagingnya bagus, kemasan bagus, diberi nama Dewi Putri. Bagus, Dewi Putri. Bagus kan? Iya kan? Namanya bagus, Dewi Putri. Bagus. Ini yang hal-hal yang baik yang perlu kita tiru. Sehingga barang yang kita miliki nilainya menjadi naik dan jualnya lebih mudah. Ini bisa dijual di pasar, bisa dijual di warung, bisa. Ini juga sama, di hipermarket bisa, di supermarket bisa. Ini online bisa. Ini yang bagus. Saya ingat di 2015-2016 nasabah Mekar itu baru 400.000. Saat itu 400.000 nasabah di seluruh Indonesia. Sekarang sudah 15,2 juta nasabah. Artinya PNM Mekar ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat dan mengedukasi kita, mendidik kita untuk disiplin, untuk kerja keras. Ini bagus. Dulu uang yang beredar di PNM Mekar itu 800 miliar. 2015-2016. Sekarang sudah 240
44 triliun rupiah. Berarti 244.000 miliar rupiah. Coba, beredar di ibu-ibu semuanya. Dan yang saya senang, kredit macetnya hanya 0,5%, kecil sekali. Ini menandakan ibu-ibu sangat disiplin dalam mengangsur, disiplin dalam mencicil atas uang yang telah ibu-ibu ambil. Ini bagus sekali, karena di perbankan itu biasanya 3%, 3,5%. Ini bagus sekali. Dan di Bekasi sendiri di kota Bekasi ada 78.000 nasabah yang jumlahnya juga sangat besar sekali, bagus sekali. Ini ada yang jualan online, yang jualan lewat online angkat tangan, tunjuk jari angkat tangan yang jualan lewat online. Ibu lewat online, coba maju. Ada yang jualan sudah ekspor. Ya, kemarin saya di Jogja ada 3 yang sudah ekspor. Ada yang kemarin di mana lagi ya? Di Jawa Tengah juga ada 2 orang yang sudah ekspor. Saya hanya ingin memberikan semangat bahwa itu memungkinkan, kita ekspor itu memungkinkan. Asal barang kita memang memiliki harga yang bersaing, kompetitif, dan juga kualitasnya baik. Kenapa tidak? Bisa ekspor ke Malaysia yang dekat-dekat dulu aja. Ke Malaysia, Singapura, dekat-dekat. Ke Thailand, bisa. Ada yang apa? Yang jualan apa? Yang di rumah, jualan di rumah ada? Banyak sekali. Yang jualan di rumah? Jualan di rumah? Jualan apa? Coba maju. Silakan Bu, dikenalkan nama. Selamat pagi semuanya Ibu. Selamat pagi Pak. Nama? Nama saya Arum Dwi Jayanti. Arum Dwi Jayanti. Bu Arum Wijayanti. Bu Arum jualannya apa? Saya kalau pagi saya buka toko bunga Pak. Toko bunga? Iya. Bunga apa itu? Iya, seperti aglonema, anggrek, yang sejenis aglonema, anggrek. Bunga-bunga hidup itu iya, ya? Iya, bunga-bunga hidup Pak. Oke. Iya. Enggak, karena di depan tadi ada juga jualan bunga plastik. Enggak Pak. Bunga hidup. Ya, iya. Ya. Kalau sore saya sama suami kerjasama jualan nasi goreng di depan rumah. Jualan bunga. Kalau sore sampai malam jualan iya, nasi goreng. Nasi goreng sama suami Pak. Sama suami. Iya. Puji Tuhan, udah berlanjut 4 tahun Pak. Karena 4 saya tahun. ikut Mekar tahun 2020. Oh, ikut Mekar tahun Ya. 2020 berarti Ya. 3 tahun. Oke. Dan puji Tuhan. Ngambil berapa? Ngambil berapa? Sekarang ngambil 6 juta Pak. 6 juta. Oh, Ya. baik. Selalu bisa angsur? Puji Tuhan Pak. Selalu. Pernah nggak bisa angsur? Selalu bisa Pak, karena kita keuntungan sehari selalu nyisain buat per minggunya. Nah, kalau bisa kita tuh disiplin. Setiap hari ambil dikit untuk nyicil. Benar Pak. Kumpulin Ya. untuk nyicil pada minggu berikut. Itu Benar. akan lebih mudah dan lebih enak. Tidak
gerasa gerusu kalau udah deket baru bingung. Ya. Ada banyak yang seperti itu, iya kan? Ya. Sehari jualan bunga sama nasi goreng bisa untung berapa, Bu? Kalau nasi goreng saat ini berarti karena kali ekonomi lagi kurang seperti ini, Pak, jadi paling dapat 500 atau 600, tapi puji Tuhan kita itu omset. Iya, omset atau keuntungan? Omset, Pak. Omset. Oke. Ya. Keuntungan berapa kalau 500? Paling saya bisa untung 150, 350 kita 150 ya harus kita syukuri loh, banyak loh. 150.000 itu kalau 1 bulan jadi 4,5 juta. Iya, Pak. Gede banget. Iya kan? Iya. Syukuri, oke. Ya, silakan Bu, dikenalin. Namanya saya Yulianti. Bu? Yulianti. Bu Yulianti. Jualannya apa, Bu? Jualannya seblak, mie seblak. ayam. Seblak itu apa ya? Makanan khas Jawa Barat, Pak. Oh, makan khas Jawa Barat. Ya. Kan boleh bertanya daripada keliru nanti. Boleh, Pak. Seblak apa itu? Seblak itu apa itu? Apa, Seblak campur itu apa? Kayak mie ayam, cuma dia memang sayur-sayuran kerupuk dijadiin satu gitu, Pak. Sayur-sayuran. Bakso, sosis dijadiin satu. Dicampur dengan bakso. Dioseng gitu. Dioseng. Oke. Itu satu porsi berapa, Bu? Satu porsi jual 8.000. 28.000? 8, Pak. Kok mahal banget? 8.000, Pak. Oh, 8.000? 8.000. Oh, 8.000 ya, oke. Bagus ya. Sehari bisa jual atau omset berapa rupiah seblaknya? Kalau seblak sama es, karena Sama di es. lingkungan rumahan gitu, 200-an bisa nyampe, Pak. 200-an. Dari 200-an bisa untung berapa? 60 sampai 70.000. 70.000 berarti 30%. Ibu ngambil mekar berapa? 5 juta, Pak. 5 juta. 5 juta. Kalau 70 berarti. Ya masih enteng lah. Kalau untungnya segitu kan masih enteng gitu loh. Saya mau ngitung-ngitung, oh ya gampang. Masuk gitu. Ya. Jadi jualannya Ibu di rumah saja? Iya, Pak. Di rumah Iya. saja? Oke. Iya. Oke, sekarang Bu siapa tadi? Bu? Bu, namanya? Bu Arum. Bu Arum. Ya. Pancasila. Sebentar. Pancasila. Satu. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bu Yuli, Pak. Bu Yuli. Pancasila. 1. Enggak. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu-ibu, kelihatannya ya, Pancasila kelihatannya gampang waktu duduk. Tapi kalau sudah di dekat saya gini hilang semua. Ya nggak Bu? Benar kan? Tadi pagi waktu kita bagi bansos itu juga sama Pancasila. Sampai megang mic tuh gini. Sampai gemeter itu. Jadi kalau sudah kayak gini bisa hilang semuanya. Sepedanya diambil Bu Arum, silahkan. Sepedanya diambil. Selamat kasih.
Lewat sini nggak apa-apa. Ini bilang itu. Idenya kan gitu mereka. Saking senengnya bingung ibu. Ini mau kemana lagi? Bawa ke tempat duduk, jangan diputerin terus. Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi saya ingin menekankan pentingnya kerja keras, pentingnya disiplin bagi usaha kita agar maju dan memberikan dampak ekonomi pada keluarga kita, juga memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional Indonesia. Saya rasa itu, terima kasih. Bantuan pangan itu kan sudah diberikan sejak bulan Juni tahun yang lalu, September tahun yang lalu. Jadi sebulan 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Saya kira tetap akan berjalan sampai nanti di bulan Juni tahun ini. Ya. Hah? Ya kalau stok nggak ada masalah. Tadi kita lihat sendiri stoknya sangat melimpah seperti itu. Yang paling penting memang bagaimana mendistribusikan secara baik dan sampai ke pasar, sampai ke masyarakat, sampai ke supermarket, semuanya bisa tersedia. Itu yang bukan barang yang mudah. Ya.